Perkenalkan dulu, saya Admin Jehan yang bakalan temenin kakak sharing-sharing di hari ini, di hari Minggu malam ini, tentang jurusan Geofisika di Universitas Indonesia. Nah, sebelumnya nih kak, ada yang, sorry. Ada yang ingin disampaikan dulu nggak nih kak, sama teman-teman yang udah gabung di live kita? Boleh kak? Oke, oh ya, mungkin sedikit perkenalan ya, biar ntar sharing sessionnya lebih enak gitu. Kenalin, nama saya William Janesta. Mungkin teman-teman bisa panggil William, atau kalau di kampus saya biasa dipanggil WJ. Mungkin karena nama William udah cukup pasaran gitu ya mungkin ya. Saya juga sekarang merupakan mahasiswa tingkat akhir program studi S1 Geofisika di Universitas Indonesia. Mungkin itu dulu. Oke. Sudah tingkat akhir ya kak, pengalamannya sudah banyak nih Ya. kak, bisa banyak menceritakan nih. Nah ini nih kak, Waduh. sekarang ceritakan aja dulu nih kak, gimana sih jurusan geofisika di UI ini nih kak, boleh diceritakan kak? Geofisika ya, mungkin kalau untuk teman-teman yang masih duduk di bangku SMA mungkin agak jarang ya dengar prodi ini ya. Kalau secara sederhana yang bisa orang-orang awam tangkap itu, geofisika itu sebenarnya kita mempelajari bumi, baik itu dari sisi permukaan sampai ke dalam permukaan bumi, itu menggunakan konsep-konsep fisika gitu. Nah, karena konsep fisika yang dipakai itu berkaitan dengan bumi, itu umumnya kita akan pakai fisika-fisika klasik gitu. Fisika klasik mungkin kalau teman-teman juga bingung, itu fisika yang umum kita pelajari waktu SMA, kayak gelombang, mungkin itu yang paling utama begitu. Ini kak, ada yang membedakan nggak antara geofisika di UI sama di universitas lain nih kak? Oke, iya. Kalau untuk perbedaan mungkin ini ya, untuk geofisika di UI itu dia masuk ke fakultas FMIPA. Untuk beberapa prodi seperti di ITB, di Universitas Lampung, di ITS, itu mereka masuknya di fakultas teknik. Sebenarnya permasalahan penempatan fakultas maupun itu di MIPA atau di teknik itu sebenarnya hanya kebijakan dari kampus aja. Nah, sedangkan apa yang kita pelajari di kampus itu sebenarnya relatif sama begitu. Karena ketika nanti kita lulus, kita mencari pekerjaan itu juga lowongannya itu umum gitu. Maksudnya mereka tidak hanya menerima khusus teknik geofisika atau geofisika aja. Jadi sebenarnya teknik geofisika dan geofisika itu sebenarnya sama. Nah, mungkin ini kalau di ITB mungkin cerita sedikit ya, karena teman saya beberapa di ITB juga itu sebenarnya zaman tahun 19-an gitu, mereka masuk ke rumpun FMIPA juga gitu. Cuman baru di awal-awal tahun 2000 ya, sebelum tahun 2000 mereka baru pindah ke teknik. Kalau misalnya kita ngelihat program studi geofisika juga di luar negeri ya, itu juga dominasinya masuknya ke rumpun MIPA gitu, karena geofisika itu sebenarnya bagian dari earth science. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, geofisika UI ini merupakan satu-satunya program studi yang satu atap dalam tanda kutip ya dengan program studi geologi gitu. Karena kalau misalnya kita nanti masuk ke dunia industri, geologi sama geofisika ini nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau di industri kita sebutnya geoscience. Nah, sedangkan untuk beberapa universitas di Indonesia itu memisahkan program studi ini begitu kurang lebih. Oke, kurang lebih begitu ya kak ya. Nah tadi menyinggung tentang sama aja yang dipelajari. Nah itu tuh apa aja sih kak yang dipelajari itu di jurusan geofisika ini? Oke, mungkin kalau untuk tingkat pertama itu sebenarnya sama ya. Khususnya untuk yang mahasiswa baru UI, itu kita akan belajar beberapa mata kuliah umum UI, kayak sejenis PKN, tapi di sini kita sebutnya MPKPA. Itu nanti kita akan belajar tentang sosial, humaniora, budaya. Terus ada juga kita belajar MPKTB, itu mungkin sejenis belajar sains secara umum, teknologi secara umum. Jadi itu nanti walaupun kita dari rumpun sosial maupun dari kita rumpun saintek, kita akan belajar kedua hal itu. Terus juga kayak pelajaran umum kayak agama dan lain sebagainya. Nanti ketika masuk ke semester 2 itu nanti kita baru fokus di mata kuliah fakultas. Nah, karena geofisika ada di MIPA, nanti akan belajar fisika dasar, biologi umum, kimia dasar, seperti itu. Nah, nanti ketika kita masuk di tingkat 3, tingkat 2 gitu ya di awal-awal, itu baru kita belajar masuk ke khusus di bagian departemennya. Jadi kita akan belajar tentang geologi secara umum,
belajar tentang bumi, dan kita juga akan belajar beberapa metode-metode geofisika sampai tingkat akhir nanti gitu. Oke, nah itu Kak, kalau udah masuk ke departemennya gitu ya, apakah nanti ada peminatan lagi gitu? Apakah nanti ada khusus keilmuan lagi yang dipelajari? Biasanya kan di universitas lain di semester 5 atau semester 4 gitu, ada lagi. Di sini ada nggak Kak? Betul, betul. Kalau di Geofisika UI, kita memang nggak ada ini ya, peminatan khusus. Jadi kayak misalnya saya harus fokus ke dalam satu peminatan aja, itu nggak ada. Jadi kita memang dibebaskan untuk mengambil beberapa peminatan yang ada. Tetapi nanti ketika masuk di semester 5, itu memang ada beberapa mata kuliah yang sifatnya pilihan. Nah, kalau mungkin sebenarnya ini lebih ke reference pribadi sih, mau fokus di geofisika bagian apa. Nah, kalau di UI itu nanti akan menyediakan beberapa konsentrasi seperti geofisika di bidang panas bumi, geofisika di bidang migas, kemudian geofisika di bidang pertambangan, mineral, dan juga satu lagi itu geofisika di bidang kebencanaan begitu. Oke. Nah, tadi masih nyambung sama yang konsentrasi tadi ya, kayak apakah nanti di akhir semester, di akhir tingkat atau di skripsian gitu Kak, topiknya itu sesuai dengan konsentrasi kita atau memang masih boleh dibebaskan gitu Kak? Ya, itu boleh dibebaskan karena tadi di awal kita memang nggak wajib harus belajar yang satu khusus aja gitu. Jadi benar-benar di umum sifatnya. Oke. Kayak gitu. Oke nih Kak. Nah ini nih Kak, kenapa sih Kak Kakak dulu milih jurusan geofisika di UI lagi Kak? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Karena mungkin kalau misalnya pertanyaan ini ditanyakan ke seluruh mahasiswa geofisika, bahkan seluruh Indonesia ya, mungkin akan jawab karena pengen masuk ke dunia migas. Karena kalau masuk ke dunia migas itu pasti gajinya tinggi dan lain sebagainya gitu. Nah itu juga sebenarnya salah satu alasan waktu awal-awal masuk gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pengen cari jurusan yang tadi, yang berkaitan sama migas, tapi nggak umum. Kalau misalnya kakak mungkin bukan orang geofisik, mungkin kalau taunya kerja di migas ya ambil teknik perminyakan gitu ya mungkin ya. Atau teknik pertambangan. Nah, sebenarnya itu ada beberapa program studi yang juga bisa mengakomodir kita untuk bisa masuk ke dunia oil and gas, kayak gitu. Tapi ketika saya masuk, justru saya justru nggak minatnya di migas gitu, justru lain gitu. Saya justru minatnya di bagian panas bumi. Oke. Kayak gitu. Itu informasi yang kakak dapatkan sekarang itu kakak kumpulkan dari SMA atau ya udah seberjalannya waktu aja gitu atau gimana nih Kak? Saya mulai nyari-nyari pengen jurusan apa itu betul waktu SMA, karena ini sih itu krusial banget ya, karena jurusan yang akan kita pilih itu kan nanti juga akan menentukan masa depan kita akan seperti apa, karena kuliah itu bukan suatu hal yang main-main lah. Jadi teman-teman harus memang kalau memang harus segera putuskan gitu. Jangan ditunda-tunda kayak gitu. Iya benar, jangan ditunda-tunda. Nah ini nih Kak, menyinggung tentang pembelajaran nih. Kan biasanya ya anak MIPA tuh kan kita taunya, wah pinter-pinter atau belajarnya rajin-rajin. Apakah memang lingkungan belajarnya seperti itu di UI atau gimana nih Kak? Terus apakah ada praktikum-praktikum yang memang, wah menarik banget nih sampai nggak bisa dilupain atau tugasnya atau apanya nih Kak, boleh diceritain? Ya, kalau kita dengar terminologi MIPA itu pasti memang secara umum, anak-anak ambis, anak-anak belajar, anak-anak yang tiap hari baca buku ya gitu kurang lebih ya. Nah, tadi karena di awal saya bilang geofisika ini di Indonesia umumnya di teknik, dan itu juga jadi ini ya, kelihatan anomali ya di UI ya. Anomali dalam tanda kutip kelihatan beda sendiri gitu departemen kami di FMIPA UI. Kenapa? Karena kita setiap semester itu ada kegiatan kuliah lapangan. Jadi ketika kita belajar misalnya tentang apa ya, tentang panas bumi. Nah, kita akan pergi ke gunung A untuk ngelakuin survei di situ, ngelakuin pembelajaran langsung di situ. Misalnya kita juga belajar tentang mata kuliah yang ini, kita akan pergi ke pantai untuk ngambil sampel, belajar juga di situ dan lain sebagainya. Jadi kita bisa dibilang kuliah yang belajarnya nggak cuma di kampus aja, itu sambil jalan-jalan. Nah, itu efeknya juga ya anak-anaknya agak-agak gimana ya, agak seru lah bisa dibilang gitu. Jadi beda lah sama MIPA yang lain, jurusan yang lain di UI gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kalau belajar terus sebenarnya itu
ada beberapa belajar untuk fokus-fokus yang mata kuliah tertentu itu ada, tapi kalau dibilang masuk geofisika UI atau geologi UI itu harus kerjaannya belajar terus baca buku terus itu nggak bener ya, karena kita akan seru sih, kita akan ke lapangan gitu, kayak gitu yang bikin seru. Tuh teman-teman, jadi jangan terlalu berpikir kalau anak MIPA itu buku enggak gitu ya. Ntar kalian akan juga kerja di lapangan. Ini nih Kak, untuk praktikumnya sendiri, laporan praktikumnya itu biasanya akan bentuk apa nih Kak? Makalah kah atau seperti apa? Oke, untuk laporan praktikum itu ada beberapa ya jenisnya ya. Ada yang memang sifatnya cuman esai, menjawab esai gitu ada. Ada juga yang bikinnya bentuk-bentuk makalah laporan gitu juga ada. Itu tergantung mata kuliahnya apa gitu. Oke. Nah, untuk ini nih Kak, mata kuliah yang paling berkesan buat Kakak itu apa nih Kak? Ya, mata kuliah yang paling berkesan ada dua ya. Yang pertama itu geokimia. Mungkin jurusan saya geofisika, tapi saya ngambil mata kuliah geokimia, mungkin itu agak bingung ya buat yang belum tahu gitu. Jadi kalau kayak tadi saya awal dibilang geofisika UI itu satu-satunya jurusan di Indonesia yang menggabungkan prodi geologi sama geofisik gitu. Nah, sebenarnya nanti kalau misalnya kita bahas yang lebih jauh lagi itu misalnya di dunia industri, entah itu industri oil and gas, industri panas bumi, itu nanti ada subdivisi yang namanya geoscience. Nah, geoscience ini isinya ada tiga, ada geofisika, ada geologi, sama geokimia tadi. Nah, kenapa geokimia ini jadi salah satu mata kuliah yang berkesan sama saya itu karena geokimia ini merupakan mata kuliah waktu itu merupakan mata kuliah wajib geofisika UI di semester 7. Tapi waktu itu saya ambil di semester 3. Itu yang bikin berkesan. Nah, terus saya sempat bikin kakak tingkat saya yang angkatan 2015 itu bingung. Ngapain lu ngambil mata kuliah itu tuh mata kuliah susah gini-gini. Angkatan gua aja ada hampir setengah angkatan yang nggak lulus gara-gara mata kuliah itu segala macam. Tapi itu karena salah satu konsentrasi yang tadi saya mau ambil itu panas bumi, itu ada salah satu subdivisi geokimia yang pengen saya pelajarin, jadi saya merasa tertantang aja waktu itu untuk ngambil mata kuliah itu. Terus saya pikir juga mungkin itu akan relate ya sama beberapa mata kuliah dasar kayak kimia dasar 1, kimia dasar 2. Jadi ya saya pikir daripada nanti saya udah lupa kan, keburu tua, keburu udah semester 7 baru diambil, jadi mending langsung aja ambil di semester 3. Dan puji Tuhan itu saya dapat nilai yang cukup bagus ya di mata kuliah itu. Itu untuk mata kuliah pertama. Kemudian mata kuliah kedua itu vulkanologi dan geologi geotermal. Itu alasannya juga sama karena sesuai dengan minat yang ingin saya dalami nanti, geofisika geotermal. Terus di mata kuliah ini juga ada praktikumnya gitu. Nah, kemarin kami praktikum di Gunung Papandayan. Itu sekitar akhir tahun 2019 kemarin, jadi sebelum corona. Jadi kita satu angkatan bareng-bareng hiking ke Gunung Papandayan gitu, ngelihat banyak kawah-kawah, terus kita ngelakuin penelitian di situ, kita juga ngelakuin banyak lah kegiatan yang kita lakuin di sana. Jadi nggak cuma belajar sih, kadang ada sesi untuk main-main juga, apalagi buat anak-anak yang belum pernah naik gunung gitu pasti seneng banget gitu kan, bisa foto-foto di situ, kayak gitu kurang lebih. Seru ya Kak ya kuliahnya. Nah, ini nih Kak, ada juga nih yang tadi yang nanya di kolom komentar. Apa sih Kak hal silakan. tersulit nih selama di jurusan geofisika katanya? Mata kuliah tersulit atau pengalaman tersulitnya nih? Apa ya, ini sebenarnya kalau nanya ke tiap orang pasti bakalan beda-beda sih jawabannya gitu. Kalau saya pribadi sih mata kuliah paling sulit itu adalah yang berkaitan sama seismik. Seismik ini mungkin kalau anak-anak SMA kurang paham, itu berkaitan sama gelombang mekanik gitu. Jadi metode seismik ini merupakan salah satu metode yang ada di geofisika yang bisa dipakai untuk ngelihat kondisi bawah permukaan. Nah, jadi mungkin kalau buat masih yang nggak paham, apa sih bedanya geologi, geofisika, itu bedanya apa, itu mungkin banyak ya pertanyaan anak SMA. Jadi sederhananya, kalau geologi itu kita belajar permukaan bumi, sama mungkin bawah permukaan bumi, yang masih bisa kita lihat pakai mata. Jadi pakai mata kita ini kita bisa lihat, terus kita bisa analisis. Nah, kalau geofisika bedanya, sama, yang objek dipelajari itu juga permukaan sampai ke bawah permukaan bumi, tapi mata kita ini diganti sama gelombang, sama fisika.
Nah, gelombang ini ada banyak nih, ada gelombang elektromagnetik, gelombang mekanik, gelombang seismik dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya pribadi sih salah satu mata kuliah yang paling sulit di geofisika UI itu metode seismik karena mungkin memang bukan di minatnya saya gitu. Kayak gitu Kak, kurang lebih. Tuh, sudah dijawab ya. Terus ini nih, ada juga yang nanya, kalau lagi praktik keluar nih Kak, praktikum keluar Hmm. itu biasanya memakan waktu berapa hari paling paling cepat dan paling lama tuh pengalamannya berapa hari nih Kak? Oke. Kalau yang paling terakhir itu kita tektok ya langsung pergi sore, nyampenya tuh subuh, terus kita akan kuliah lapangannya itu dari pagi sampai sore, nanti dari sorenya itu sampai malamnya itu kita langsung balik lagi ke kampus gitu. Itu yang paling terakhir kemarin ke Gunung Papandayan. Nah kemarin seharusnya kalau kita nggak ada corona itu kita akan pergi ke daerah Bayah, Klaten. Nah itu di situ kita akan survei beberapa metode geofisika itu kurang lebih 2 minggu di situ. Jadi kita akan stay di sana, akan nginap kayak gitu. Oke tuh, jadi memang membutuhkan waktu yang kadang bisa 1 hari atau bahkan lebih gitu ya. Nah ini nih Kak, Iya, Kakak dulu betul. masuk UI jalur apa nih Kak? Kalau jalur SBMPTN dulu. SBMPTN. Nah, ini Iya, nggak betul. ada yang bisa di-sharing nggak Kak? Misalnya buat adik-adik yang masih bingung kapan pendaftaran atau segala macamnya bisa dilihat di websitenya UI, bisa dikasih tahu nggak Kak? Iya, buat segala perihal seleksi masuk UI ya, itu teman-teman nanti bisa cek di www.penerimaan.ui.ac.id. Nah, jangan sampai teman-teman terhasut oleh ajak-ajakan orang kayak ayo bayar 1 M buat masuk prodi ini. Itu jangan sampai ya karena UI nggak pernah ada jalur-jalur kayak gitu. Jadi sekali lagi saya coba share itu teman-teman bisa buka di www.penerimaan.ui.ac.id. Nah, segala bentuk jadwal, terus jalur masuk itu di situ ada di situ semua. Kalau untuk masuk Tuh. share sekalian ya mungkin ya. Untuk jalur masuk Iya boleh di Kak. geofisika itu ada beberapa, ada cukup banyak. Kalau zaman saya tuh dulu cuma 3. Kalau sekarang sih kalau nggak salah ada lebih dari itu ya. Pertama itu ada SNMPTN, terus Ya. ada PPKB, terus ada SBMPTN, terus satu lagi tuh ada SIMAK UI kayak gitu. Oke. Nah, ada ini nggak Kak? Ada tips yang mau Kakak sampaikan buat maba-maba yang udah masuk di geofisika nih, supaya bisa bertahan selama 4 tahun ke depan di geofisika nih Kak? Oke, Boleh Kak? ya kalau untuk maba geofisik mungkin kalian udah tahu ya di geofisik itu metodenya nggak cuma satu. Kalau misalnya kita jabarin itu sebenarnya ada banyak, tapi sebenarnya overall itu cuma sebenarnya dibagi jadi beberapa sub bagian besar. Nah, saran saya mungkin coba kalian perdalam salah satu metode itu. Kalian nggak perlu jago untuk semua metode geofisika yang ada. Kalian cuma perlu betul-betul pahami itu satu, baik itu dari teori dasarnya seperti apa, parameter fisik yang diukur, yang dicari seperti apa, sampai bagaimana cara mengoperasikan alat itu. Itu cukup 1 atau 2 metode. Nah, untuk metode-metode lainnya itu teman-teman sebenarnya ya cukup tahu lah, tapi jangan sampai nggak tahu juga gitu, karena itu sayang aja kalian teman-teman udah sekolah 4 tahun di geofisik tapi masa nggak tahu metode ABC gitu. Tapi saran saya untuk bisa expert gitu ya di bidang geofisik itu at least teman-teman menguasai 1 metode kayak gitu. Oke. Nah, untuk prospek kerjanya nih Kak. Nah, buat di geofisika ini seluas apa dan di sektor mana aja nih Kak? Bisa Kakak kasih insight buat adik-adiknya? Oke, untuk ini ya peluang kerja ya itu sebenarnya geofisik bisa masuk beberapa sektor. Yang pertama kayak tadi ada sektor perminyakan, oil and gas. Kemudian juga bisa masuk ke dunia industri pertambangan, batu bara, mineral dan lain sebagainya itu bisa. Kemudian juga bisa masuk ke industri panas bumi. Mungkin kalau di bagian yang itu kita sebut bagian energi lah ya, bagian energi. Terus kalau bagian riset dan penelitian itu teman-teman bisa nanti berpeluang masuk ke badan pemerintahan kayak LIPI, PVMBG. Itu BVMBG itu kayak badan yang ngurusin gunung api tuh. Jadi kayak sekarang kan Gunung Merapi lagi sedang aktif-aktifnya. Jadi si PVMBG inilah yang handle, dan teman-teman geofisik juga punya peran di situ. Selain itu juga mungkin yang paling sering kita dengar tuh BMKG, gempa, itu teman-teman geofisik juga punya andil yang besar di situ.
Sama mungkin sekarang sedang marak-maraknya machine learning ya, machine learning kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman geofisik itu juga bisa berpeluang untuk masuk ke ranah data science, data analyst, karena beberapa alumni dari Geofisika UI sekarang juga udah berkarir di data science dan data analyst seperti itu. Oke. So, teman-teman, jadi nggak juga di lapangan, tapi kalian juga bisa jadi peneliti gitu ya dalam ruangan. Nah, ini nih Kak, rencana kakak ke depannya nih setelah lulus, kan ini udah akhir banget ya, angkatan tua Betul. nih ya Kak ya. Setelah lulus mau gimana nih Kak? Ya, mungkin kalau jangka pendek ya, sekitar Boleh. 1 sampai 2 tahun ke depan mungkin kurang lebih sama ya kayak teman-teman yang lain itu pasti pengen cari kesempatan dulu ya untuk kesempatan bekerja, karena ya even kita ketika di kampus udah aktif organisasi, kepanitiaan dan lain sebagainya untuk melatih soft skill, pasti tetap ada satu hal yang nggak bisa kita dapat, itu mental. Nah, menurut saya itu mental itu bisa kita dapat ketika kita masuk ke dunia pekerjaan nanti. Nah, setelah itu mungkin masuk ke tahun ketiga, ke tahun keempat itu saya berencana untuk coba cari informasi dan juga scholarship tentang magister, punya keinginan besar untuk lanjut ke S2, terutama untuk di bidang panas bumi begitu. Kemudian mungkin di tahun keempat, tahun kelima dan seterusnya, saya ingin sekali masuk ke industri panas bumi, khususnya di Indonesia, karena Indonesia itu punya potensi panas bumi terbesar di dunia gitu. Mungkin ini banyak orang awam yang belum tahu, tapi memang saat ini kita belum bisa maksimalin hal tersebut. Terus saya juga punya cita-cita yang lain, itu pengen banget jadi dosen di kampus saya, karena kalau yang saya lihat sekarang itu dosen di kampus saya itu sebenarnya jumlahnya masih sedikit gitu ya. Jadi mungkin saya juga pengen lah kasih sumbangsi untuk kampus saya sendiri kayak gitu. Semoga rencananya baik yang jangka pendek atau jangka panjang lancar ya Kak ya, diberi kemudahan juga dan Amin. tercapai. Amin. Nah Iya, ini nih terima Kak, kasih. untuk camabaknya sendiri Kak, calon-calon maba nih, ada yang ingin disampaikan nggak Kak? Tips and trick nih supaya mereka nggak salah ambil jurusan atau jadinya mau ambil geofisika gitu Kak di UI. Nah boleh Kak? Oke. Mungkin ini kalau teman-teman udah sering dengar juga ya, tapi mungkin pengen saya tekanin lagi, khususnya untuk yang belum kuliah ya. Kuliah itu bukan hal yang main-main, teman-teman. Jadi saran saya mungkin teman-teman harus bisa segera menentukan jurusan apa yang memang sesuai dengan passion, sesuai dengan kemampuan dari teman-teman. Mungkin ada yang bilang harus ngikutin passion, harus ngikutin kemampuan, ya itu silakan teman-teman ambil keputusan mana yang paling baik. Tapi jangan sampai teman-teman itu kuliah hanya untuk gengsi. Karena teman-teman nanti ketika udah mulai di semester akhir baru tahu lah rasanya ternyata cuman karena gengsi itu salah besar. Terus teman-teman itu jangan pernah berpikir orang-orang yang berasal dari universitas-universitas ternama itu punya peluang kerja nantinya itu jauh lebih besar, itu juga enggak menjamin apapun. Jadi jadilah besar karena kalian sendiri, bukan kalian menjadi besar karena nama besar universitas kalian kayak gitu. Terus mungkin sekalian ya untuk teman-teman yang sekarang lagi bingung ya di semester 1 semester 2 apakah akan lanjut terus lanjut prodinya, apakah akan mau SBMPTN ulang. Itu mungkin saya punya satu analogi yang sering dibahas juga di kampus saya gitu ya. Analoginya itu kalian sekarang lagi terjepur nih di kolam. Nah, sekarang pilihannya cuma ada dua. Kalian mau belajar berenang atau mau ke tepi. Nah, pilihan yang terbaik itu teman-teman sendiri yang tahu. Apakah kalau teman-teman merasa dengan belajar untuk berenang di kolam tersebut merupakan pilihan baik, teruskan. Tapi kalau menurut teman-teman udah nggak sanggup lagi untuk ya udah pikirkan kayak gitu kurang lebih. Bagus Kak. Ini nih Kak, ada beberapa pertanyaan. Nih, Ya, katanya, silakan. Bang, geofisika sama geodesi itu mirip-mirip nggak sih? Katanya gitu. Oke, terima kasih pertanyaan yang sharing sedikit ya. Dulu waktu zaman awal-awal mau daftar kuliah itu, saya keterima di dua tempat, Geofisika UI sama Geodesi UGM. Geodesi UGM waktu itu lewat jalur UTUL. Nah, akhirnya kenapa ambil geofisik? Karena ternyata setelah searching, secara tanya-tanya juga sama kakak tingkat dan lain sebagainya, itu beda gitu. Geodesi sama geofisika memang sama-sama objek yang dipelajari itu bumi,
Tapi kalau geofisika itu lebih ranah eksplorasi. Eksplorasi itu dalam artian mencari energi-energi tadi kayak panas bumi, migas dan lain sebagainya. Jadi mereka yang survei, mereka yang nyari di mana sih lokasi sumber dari energi tersebut. Nah, kalau geodesi, mereka itu bisa kita sambung-sambungin sama geografi dan juga sipil gitu. Mereka punya kemiripan. Kemiripannya geodesi ini lebih ke pemetaan. Jadi permainan mereka itu lebih ke konstruksi bangunan, terus mereka yang akan ngelakuin surveying, pemetaan kontur dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya ngomongin geodesi yang lebih luas, mereka juga bisa mainin satelit gitu. Jadi ngelakuin pemetaan bukan dari alat-alat yang kita ukur di jalan-jalan itu, tapi lewat citra satelit. Terus mungkin kalau teman-teman pernah tuh di jalan raya ada kayak yang pakai teropong-teropong. Nah itu tuh mainannya orang geodesi sama orang teknik sipil. Jadi mereka sebenarnya kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Iya. Nah, ada lagi nih Kak, pertanyaannya. Nih kan tadi katanya ada nggak sih kesulitan? Udah ada ya Kak ya. Tapi katanya gimana nih Ya, Kak cara menghadapinya gitu? cara menghadapinya ya. Yang paling utama tuh sebenarnya ada dua. Satu, terus berusaha. Kedua, jujur. Karena jangan sampai kalian ngulang mata kuliah itu karena kalian gak jujur gitu. Itu sangat-sangat disayangkan sih. Jadi kalian tetap aja percaya sama diri kalian. Kalian ya udah lakuin yang terbaik gitu. Jadi sebenarnya nggak ada sebenarnya mata kuliah sulit yang sampai bikin kalian ngulang berkali-kali ya. Kalau misalnya kalian nggak berusaha ya itu mungkin terjadi gitu. Tapi selama kalian bisa berusaha hal kayak gitu nggak akan terjadi kok. Jadi nggak usah parno kayak gitu. Tenang aja. Yang penting dua, jujur dan berusaha. Iya tuh, yang penting ya jujur dan berusaha. Nah, mungkin sekian dulu ya Kak ya untuk sesi sharing hari ini, karena juga waktunya sudah 30 menit kita ngobrol-ngobrol nggak kerasa. Kami dari Intip Kuliah mengucapkan terima kasih, sangat-sangat terima kasih buat kakak nih yang sudah mau meluangkan waktunya, juga sudah pernah nulis juga di Intip Kuliah, dan untuk sharing-sharing selanjutnya kami tunggu Kak. Boleh kakak nih ada closing statement sama teman-teman yang udah gabung sama live kita? Ya, mungkin closing statementnya yang kayak tadi aja ya, tetap berusaha untuk teman-teman yang masih nyari tempat kuliah dan lain sebagainya, jangan pernah putus asa karena saya juga pernah ngerasain yang kayak kalian rasain. Yang penting kalian tetap berusaha dan tetap berdoa aja. Terus kalau misalnya memang ada yang pengen ditanyain lagi tentang geofisik terutama, itu bisa DM langsung ke Instagram saya juga boleh, atau coba main-main ke LinkedIn, karena LinkedIn ini mungkin kalau buat teman-teman yang SMA masih belum tahu, yaitu salah satu media sosial profesional lah. Jadi teman-teman akan bisa banyak ketemu ahli-ahli di bidang di dunia industri di LinkedIn itu. Jadi bisa kenalan dari sekarang juga kayak gitu. Oke nih, boleh nih Kak sharing LinkedIn-nya kakak nih, namanya apa nih Kak? Ya, biasa aja William Janesta sesuai nama. Oke, William Janestanya pakai JH ya, Janesta gitu ya? Ya, betul. Oke, terima kasih Kak sekali lagi sudah bergabung sama kita. Oke, terima kasih juga. Ya.